Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna uluman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di pagi ini. Sedianya jadwal kita ini dimulai jam 8 pagi ya akhwat ya. Qadarullah, saya dibuat lupa. Saya ingatnya jam 9. Mohon maaf atas keterlambatan. Mudah-mudahan di pekan berikutnya bisa dimulai pada jam 8 seperti yang sudah kita sepakati. Baik. Jazakumullah khairan atas yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing ilmu, berbagi kebaikan, berbagi semangat ya, berbagi motivasi, dan tentu berbagi spirit dalam kebaikan dakwah Al-Quran. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari materi yang kemarin berarti ya, kita kemarin sudah sampai mana? Sudah Meli? Sudah sampai lahan ya, halaman kelima. Sampai di sini kemarin, Mi. Baik. Slide 1 yang sebelumnya coba. Yang sebelumnya, Mi. Oke. Berarti yang benar yang lahan tadi. Nah, akhwati fillah, kita masih membahas mengenai muqaddimah fi ilmi tajwid ya. Kemarin kita membahas tentang pengertian daripada ilmu tajwid, cakupannya apa ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya apa ilmu tajwid, kita sudah mempunyai gambaran tentang ilmu tajwid itu sendiri. Dari segi batasannya, siapa peletak dasar teori maupun praktek ya. Kemudian cakupannya apa saja, permasalahannya apa, fadilahnya atau keutamaannya apa, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, yang dinamakan tajwidul huruf itu adalah i'ta'ul huruf, ikhrajul huruf min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Kalau kita ditanya apa itu tajwid ya, tajwid itu adalah melafalkan setiap huruf dari makhrajnya yang disertai dengan hak huruf dan mustahak huruf ya, dan mustahak huruf. Nah, makanya kan kemarin saya sampaikan bahwa cakupan dari tajwid itu 3 ya, makhraj, hak huruf, sifatul huruf, mustahak huruf, dan waqaf ya, waqaf ibtida. 4 itu ya, hak huruf, mustahak huruf, makhraj, dan waqaf ibtida. Waqaf ibtida. Ini aja. Adapun nanti hukum-hukum tajwid itu dia masuk kepada mustahak huruf. Baik. Nah, tujuan kita belajar tajwid itu adalah supaya lidah kita terhindar dari yang namanya lahan ya. Lahan itu adalah kesalahan ya, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ya. Jadi apa namanya? Kalau lahan itu nanti ada terbagi beberapa ya. Nah, secara ta'rif atau secara pengertian, lahan itu artinya al-mailu wal inhirafu 'anis shawab.
Al-mailu walinhirafu anus shawab. Mail itu condong atau melenceng. Mail itu condong dan al-inhiraf melenceng. Jadi condong dan melenceng dari yang benar, ya, atau menyimpang juga bisa disebut begitu. Nah, yang dinamakan lahan berarti melenceng dari sesuatu yang benar. Akidah juga gitu, inhiraf. Dalam akidah, kalau sudah melenceng dari kebenaran itu dinamakan inhiraf, ya. Dalam tajwid juga seperti itu. Kalau misalkan kita melenceng dari bacaan yang benar, itu dinamakan lahan, ya, lahan. Lebih ma'rufnya dengan istilah lahan. Tapi kalau dalam akidah lebih ma'rufnya atau lebih masyhurnya dengan istilah inhiraf, ya. Tapi sama-sama melenceng dari sesuatu yang benar. Baik. Lahan dalam membaca Al-Quran adalah kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Misalkan bacaan ini harusnya dibaca tebal, ya, kemudian dibaca tipis. Bacaan ini harusnya dibaca idgham, ini dibaca ilhar. Bacaannya harusnya dibaca qalqalah, tapi tidak disertai qalqalah. Bacaannya harus dibaca misal imalah, tapi tidak dibaca imalah. Nah, inilah yang dinamakan lahan, ya, dinamakan lahan. Nah, lebih dijelaskan di sini, lahannya itu atau kesalahannya itu apakah dengan mengurangi hak dan mustahak huruf atau berlebih padanya, atau mengubah makna Al-Quran dan adapun tidak mengubah makna Al-Quran. Jadi hak huruf atau mustahak huruf yang dikurangi atau berlebih itu bisa menyebabkan perubahan makna maupun tidak menyebabkan perubahan makna. Tapi tetap saja itu dinamakan lahan. Dan itu tidak dibolehkan. Misalkan ya akhwat, ya, ada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu. Harusnya apa? Ar-Rahmani, ya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira itu kesalahan atau tidak? Itu kesalahan, ya. Kenapa kesalahan? Karena mengubah harokat. Yang harusnya Ar-Rahmani dibaca Ar-Rahmanu. Itu kesalahan. Dan kesalahannya kelihatan, kan? Tapi dia tidak mengubah makna, akhwat, ya. Karena di situ harokat dhammah adalah fa'il. Sementara Ar-Rahman di situ memang fa'il untuk subjek Allah Azza wa Jal, dan Ar-Rahman itu merupakan sifat dari lafdzul jalalah tersebut. Nah, ini lahan hanya tidak menyebabkan perubahan makna, gitu ya, akhwat, ya. Nah, tapi sama-sama lahan. Nah, namun baik mengubah makna ataupun tidak, keduanya merupakan kekeliruan yang harus dihindari. Nah, dalam hal ini nanti ada lahan itu bisa terbagi menjadi dua, lahan jali dan lahan khafi. Lanjut, Ama. Nah, kita masih berbicara tentang kesalahan, ya. Biasanya untuk mengetahui sesuatu yang benar, itu kita harus juga mengetahui yang salahnya, ya, biar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, gitu kan. Nah, kesalahan atau lahan fil qiraah dalam membaca Al-Qur'an, ya, itu terbagi menjadi dua. Ada al-lahnu al-jali, ada al-lahnu al-khafi. Yang akan kita bahas pertama ini adalah al-lahnu al-jali, kesalahan yang tampak, kesalahan yang jelas, ya, kesalahan yang terang. Nah, al-lahnu al-jali ini adalah kesalahan yang dengan jelas dapat dilihat atau dapat dideteksi baik mereka oleh orang awam, baik mereka yang awam maupun mereka yang ahli tajwid, ya. Jadi saking terangnya, saking jelasnya kesalahan ini sehingga orang awam pun bisa melihat ini adalah kesalahan dalam baca Al-Qur'an.
Kayak tadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira orang awam ya, nenek-nenek kalau ditanya itu salah apa benar? Salah. Kenapa dibaca Ar-Rahmanu? Ya. Nah, makanya Ar-Rahmanu tadi itu termasuk kesalahan jali, ya. Karena bisa dideteksi atau bisa diketahui baik oleh orang awam maupun oleh orang yang ahli tajwid atau ahli qiraah. Nah, lahan al-jali ini terbagi menjadi 3, ya. Perhatikan, lahan jali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berkaitan dengan huruf, yang kedua berkaitan dengan harakat, dan yang ketiga berkaitan dengan waqaf ibtida. Ya, berkaitan waqaf ibtida. Lanjut, Ama. Ya, ini contoh, ini yang berkaitan dengan huruf. Ya, lahan jali yang berkaitan dengan huruf itu bisa dengan menambah huruf atau mengurangi huruf atau mengganti huruf. Ya, bisa mengganti huruf, menambah huruf atau mengurangi huruf. Kalau mengganti huruf, ya, contohnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha di situ diganti dengan ha. Alhamdu. Ah, hati-hati ya. Beda sekali, tipis sekali perbedaan antara ha dengan ha, ya. Karena makhrajnya berdekatan. Ha itu di tengah tenggorokan, kalau ha dia di bawah tenggorokan. Nah, ketika orang membaca alhamdu dengan alhamdu, itu dia mengganti huruf. Yang tadinya ha menjadi ha. Nah, ini merupakan kesalahan jali, ya. Kesalahan yang terang. Apalagi dengan mengubahnya ha menjadi ha ini kemudian menyebabkan perubahan makna, akhwat. Yang tadinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, berubah menjadi segala kehancuran bagi Allah, Rabb semesta alam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kesalahannya sangat fatal ya, karena merubah maknanya sangat fatal. Jadi hati-hati. Makanya nanti kalau misalkan antunna mengajarkan tahsin, ya, mengajarkan tahsin, biasanya kalau misalkan ibu-ibu atau mungkin orang yang sudah besar yang mungkin terlambat belajar makhraj, ya. Nah, itu akan sedikit kesulitan membedakan antara ha dengan ha. Itu harus dicermati, ya. Usahakan tidak menjadi ha, ya. Usahakan tidak menjadi ha, tetapi dia memang menjadi ha, ya. Alhamdu, ya. Diusahakan seperti itu minimal. Adapun nanti hamsnya apakah kurang atau berlebih itu tidak masalah. Yang penting tidak menjadi ha dulu, ya. Dibaca dengan huruf ha, ya. Nah, ini contohnya yang mengubah huruf, atau wa amtorna ala mengganti huruf. Ini contoh yang kedua, ini adalah contoh menambah huruf. Ya, menambah huruf itu juga termasuk lahan jali. Misalkan wa amtorna alaihim matara, matara itu toknya, perhatikan di kata matara itu harusnya toknya itu tidak dibaca panjang. Dia dibaca pendek. Matara. Tetapi kalau misalkan toknya dibaca panjang, matoro, itu termasuk menambah huruf. Dan penambahan huruf ini berakibat fatal karena menyebabkan perubahan makna. Yang tadinya mator artinya hujan, matoro menjadi bandara. Ya, kan ada beda. Kalau mator itu hujan, tapi kalau matoro itu bandara. Dalam uniknya bahasa Arab seperti itu, akhwat. Ditambahin mad sedikit aja ya, itu berimbas pada penambahan huruf. Dan itu menyebabkan perubahan makna. Kayak kata jamalun. Jamalun tanpa pakai alif. Itu artinya apa? Siapa yang tahu? Jamalun tanpa pakai alif itu artinya apa? Ada yang tahu? Unta. Kalau menggunakan alif, jamalun, itu artinya jadi apa? Ganteng. Indah. Ya, sama ya. Cantik, ganteng, indah. Kan itu perubahan makna. Ya.
Biarpun mungkin hanya penambahan satu merupakan lahan jali karena termasuk penambah huruf. Nah, yang ketiga, kalau contoh yang mengurangi huruf itu seperti bacaan panjang yang kemudian dibaca pendek. Pada kalimat, coba Amal di slide selanjutnya mungkin. Ada buku beda. Ada buku beda. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, contoh yang mengurangi huruf ya tadi ya, mengurangi mad. Misalkan madnya harus dibaca panjang, 2 harokat, kemudian tidak dibaca panjang. Misalkan kata apa ya? Yang berkaitan dengan mad ya. Biasanya kalau mengurangi huruf itu yang berkaitan dengan mad yang harusnya dibaca panjang tapi kemudian dibaca pendek ya. Apakah nanti menyebabkan perubahan makna atau tidak menyebabkan perubahan makna, itu termasuk lahan jali. Yang berkaitan dengan huruf. Kemudian sekarang masuk ke yang berkaitan dengan harokat. Yang berkaitan dengan harokat. Silahkan. Nah, kalau yang berkaitan dengan harokat, itu berarti kaitannya apakah mengubah harokat ya, atau menambah harokat ya. Mengubah harokat atau menambah harokat. Misalkan harokat fathah dirubah menjadi kasroh. Kasroh menjadi dhamma atau sebaliknya. Misalkan innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Harusnya kan wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini awal surat Al-Baqarah. Tapi kemudian dirubah harakatnya. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini tentu menyebabkan perubahan makna yang fatal ya. Karena yang berlepas diri dari orang-orang musyrik itu dan Allah dan Rasulnya. Bukan Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya, bukan. Jadi perubahan harakat seperti itu juga bisa menyebabkan makna. Maka berhati-hati. Sama juga ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka. Kemudian kita rubah misalkan iyyaki na'budu wa iyyaki. Kita rubah dari fathah ke kasrah. Ini juga menyebabkan perubahan makna. Karena ka itu menunjukkan mudzakkar, kalau ki menunjukkan muannas. Dan Allah, Maha Suci Allah dari sifat perempuan. Karena Allah bukan makhluk ya. Jadi seperti itu. Makanya hati-hati dengan perubahan huruf, dengan perubahan harakat. Ya, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga. Ya, jadi apa namanya? Waqaf ibtida itu termasuk dari tajwidul huruf, ya. Maka ketika kita sembarangan atau tidak tepat dalam ibtida dari memulainya kembali, itu bisa terjatuh pada lahan, bisa terjatuh pada kesalahan, ya. Misalkan kita baca laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, tiba-tiba sesungguhnya Allah Maha mendengar, sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang ini perkataan orang-orang Yahudi ya, perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang yang ghani ya. Nah, ini kan perkataan orang-orang Yahudi. Ketika seseorang membaca ayat ini kemudian berhenti di kata
Nah, ketika misalkan berhenti pada innallaha faqiru wa nahnu misalkan dia mengulangnya itu ya ibtidanya ya. Ini contoh dari ibtida. Nah, hati-hati. Kalau biasanya kan kalau wakaf itu cara kita berhenti, di mana kita berhenti. Tapi yang namanya ibtida itu di mana kita memulai. Nah, misalkan tadi kita baca laqad sami'allahu ila akhir ayat, berhenti di wa nahnu aghnia ya. Terus kita mengulangnya lagi, ibtidanya lagi. Ya, sesungguhnya ini fatal. Karena tidak seperti itu. Karena yang dimaksud dengan innallah faqiru wa nahnu aghnia ini adalah perkataannya orang-orang Yahudi. Kalau kita memulai atau ibtidanya dari innallah faqir, maka seolah-olah ini menjadi sebuah ucapan bahwa Allah itu fakir dan kita itu aghnia. Wal'iyadzubillah, ya. Jadi kalau misalkan berhenti wa nahnu aghnia, ulang lagi ya. Ulang lagi laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Lanjutkan, jangan berhenti di situ, lanjutkan sampai ayat berikutnya, nanti ibtidanya diperbaiki seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan ibtida. Nah, sekiranya kita kehabisan nafas, akhwat ya, berarti ulang dari kalimat sebelumnya ya. Ulang dari kalimat sebelumnya, yang lebih aman berarti dari awal ayat ya, dari awal ayat. Dan coba lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya. Ada beberapa ayat itu yang apa namanya? Ya, agak rentan kalau kita bacanya tidak sesuai dengan wakaf itu tidak boleh berhenti di situ ya, melainkan harus gitu. Lanjut Ama. Nah, kalau tadi contoh yang ibtidak salah ya, tadi yang atasnya belum saya jelaskan, oh ya, itu juga wakafnya tidak boleh di fa'lam annahu la ilaha, tidak boleh wakaf di situ karena berbahaya ya. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan, jadinya gitu maknanya. Jadi harus dituntaskan sampai akhir ya kalau mau wakaf. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu contoh yang wakaf, kesalahan yang wakaf. Contoh kesalahan ibtida tadi ya, yang innallaha faqirun ila akhiril ayat. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu ila akhiril ayat. Nah, itu lahan jali ya, contoh-contohnya. Nah, kemudian apa hukumnya? Hukum dari lahan jali. Hukum dari lahan jali itu haram kalau dilakukan secara sengaja. Ya, haram jika dilakukan secara sengaja. Ya, tidak boleh. Ya. Adapun jika ya tentu kalau tidak sengaja itu ma'fu ya, ma'fu. Tapi hati-hati ya, tetap ya, berhati-hati karena yang kita baca ini adalah kalamullah ya, kalamullah. Makanya orang yang mungkin dia sudah belajar ya, sudah belajar, hanya mungkin prosesnya masih belum sampai pada bisa membaca dengan tajwid, itu hendaknya dia terus belajar sampai betul dan tidak menjadi imam salat, tidak mengeraskan bacaannya. Ini adabnya ya akhwat ya. Kalau ada orang yang mungkin dia sudah belajar tajwid tapi bacaannya belum benar, disunahkan untuk tidak mengeraskan bacaannya dan tidak menjadi imam ya, harus tahu diri ya. Maka kadang kalau imam, wallahu alam apakah mungkin karena memang tidak ada lagi yang bisa menjadi imam, ataukah kadang ada beberapa juga yang merasa kepedean gitu ya. Kepedean dalam arti sudah merasa bacaan bagus atau sudah bisa baca dengan lagu gitu ya, padahal mungkin masih terjebak pada lahan-lahan jali. Dan tidak boleh mengeraskan bacaannya ya. Apalagi hadir di majelis-majelis yang kemudian dia membaca Al-Quran, padahal kesalahannya masih banyak kesalahan jeli. Berikutnya apa?
Nah, kemudian setelah kita belajar al-lahnu al-jali, kita belajar al-lahnu al-khafi. Seperti dari Syekh Mahmud Al-Husari, ya, lahan jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja. Namun jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Ini jelas ya. Lanjut, Aman. Nah, Syekh apa namanya, satu lagi masih di pendapat lahan jali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ini nama ulama yang sangat masyhur, ya, Ibnu Taimiyah, karena menjadi rujukan kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau mengatakan tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca Al-Fatihah. Perhatikan akhwat, terjatuh dalam lahan jali sehingga mengubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah pada lahan khafi dan mungkin terkandung bacaan tersebut pada qiraat yang lain serta memiliki dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya sah dan orang yang bermakmum kepadanya tidak batal. Untuk kita, ya, penuntut ilmu itu hendaknya tidak bermakmum pada orang yang tidak benar atau belum benar bacaan Al-Fatihahnya. Karena dalam sholat, bacaan Al-Fatihah itu termasuk syarat syahnya sholat, ya. Kalau bacaan Al-Fatihahnya banyak lahan jalinya, khawatir nanti sholatnya tidak sah, ya, batal, ya. Jadi jangan bermakmum pada mereka yang bacaan Al-Fatihahnya masih banyak mengandung lahan jali, entah dengan mengubah harokat, entah dengan mengubah huruf, ya. Seperti tadi mungkin makhrajnya belum sempurna sehingga ketika mengucapkan ha menjadi ha, ya. Ketika mengucapkan ain jadi a, Rabbil alamin jadi Rabbil alamin, itu kan mengubah makna, ya. Nah, jangan bermakmum seperti itu. Dan kalau misalkan hanya kesalahan khafi, ya, misalkan kesalahan khafi itu kesalahan yang samar, yang kemungkinan masih bisa ditolerir karena ada bacaan qiraat yang lain, ya. Misalkan kita kan hafs membaca Maliki Yaumiddin dengan memanjangkan mim, ya. Maliki Yaumiddin atau Siratal Mustaqim. Kita membaca dengan shad. Nah, ketika suatu saat misalkan ada imam yang bacaannya mimnya itu dipendekin Maliki Yaumiddin. Ini masih ada masih bisa dibenarkan karena ada riwayat atau qiraah yang lain yang memendekkan huruf mim, ya. Atau Siratal Mustaqim dibaca dengan sin. Siratal Mustaqim. Sirata, bukan dengan shad. Ini juga masih bisa dibenarkan karena ada qiraah yang lain yang memang membacanya dengan huruf sin, ya. Yaitu qiraahnya Ibnu Katsir atau atau Imam Hamzah, ya, saya lupa. Tapi ada yang membacanya dengan huruf sin, ya. Jadi masih bisa dibenarkan. Nah, itu insya Allah salatnya masih sah, ya. Salatnya masih sah dan masih bisa bermakmum. Air berikutnya. Itu yang bergambaran, ya, lahan jali itu lahan yang memang tadi kaitannya dengan huruf, harakat, dan waqaf ibtida, ya, yang apalagi ketika menjurus pada perubahan makna yang fatal, ya. Jadi harus dihati-hati karena ketika dilakukan secara sengaja maka itu hukumnya haram. Nah, kemudian bagaimana dengan lahan khafi? Lahan khafi itu artinya tersembunyi, ya. Adalah kesalahan ketika membaca Al-Qur'an yang tidak diketahui secara umum, ya. Hanya bisa diketahui oleh mereka ahli atau orang yang mempelajari ilmu tajwid, ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah mempelajari ilmu tajwid, bahkan beberapa kesalahan hanya bisa dilihat oleh mereka yang ahlul qiraah, ya. Nah, misalkan terlalu memanjangkan mad yang 2 harokat menjadi 3 harokat atau 4 harokat. Nah, ini kan jadi bisa diketahui oleh mereka yang belajar tajwid. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. La ma
itu lebih dari 2 harokat, akhwat. Jadi 3 harokat, dan ini tidak boleh masuk ke lahan khafi, ya. Karena yang harusnya kadar madnya di situ 2 harokat, kemudian dibaca menjadi 3 harokat. Ya, makanya ini biasa kalau di musola anak-anak belajar itu kan suka begitu ya. Kita sering dengar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mulai sekarang ya, tentunya kalau sudah tahu harus mengubah itu, bahwa la dan ma di situ hanya mad tabi'i dan panjangnya hanya 2 harakat saja. Tidak boleh terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 2 harakat saja ya. Ini masuk ke lahan khafi karena hanya bisa diketahui oleh mereka yang mempelajari ilmu tajwid. Atau beberapa mungkin hanya diketahui oleh ahli qiraah seperti ini ya, apa? Takrir ro yang ahlul qiraah yang betul-betul bisa memahami berapa sih kadarnya ro yang betul itu ya, seperti apa lafadznya, bacaannya gitu. Nah, ini termasuk lahan khafi. Atau contoh lahan khafi lainnya adalah misalkan bacaan yang idgham dibaca idhar. Faman ya'mal mithqala dibaca faman ya'mal. Ini masuk ke lahan khafi. Terus sebaliknya, bacaan idhar tapi ditahan seperti dibaca idgham. Man amana, itu kan salah ya. Karena idhar itu bacaannya jelas, tidak boleh ditahan. Man amana, itu yang betul. Ini termasuk lahan khafi. Jadi intinya adalah kesalahan-kesalahan yang mencakup pada kesalahan samar yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang ahli tajwid atau pernah belajar tajwid, ini masuk kepada kesalahan khafi. Maka bagaimana bagaimana hukumnya? Oh ya, slide berikutnya, Ustazah Meli. Nah, ini contoh-contohnya ya, mentakrirkan huruf ro secara berlebihan atau menguranginya ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ro-nya berarti kurang takrirnya ya. Bukan ar-rahmanirrahim, bukan begitu. Atau ar-rahmanirrahim, itu juga terlalu berlebihan ya. Berlebihan dalam mengucapkan huruf lam sehingga menjadi tawallud atau qalqalah alhamdu, itu juga lahan khafi. Mengurangi atau menambah kadar mad seperti yang tadi saya contohkan ya. Itu kalau yang 2 menjadi lebih. Nah, kalau misalkan yang harusnya baca 6 cuma dibaca 4, itu juga sama. Misalkan waladhdallin. Itu kan mad lazim, harusnya dibaca 6. Ini dibaca cuma 2 atau 4 harokat. Waladhdallin, itu kurang ya. Maka berarti masuk ke lahan khafi. Jadi mad itu dipastikan, yang 2 dibaca 2, yang 4 atau 5 dibaca 4 atau 5, yang 6 apalagi yang lazim harus dibaca 6, maka tidak boleh dikurangi. Ya, menipiskan huruf tebal dan menebalkan huruf yang tipis, mengkolkolakan yang pun huruf kolkolah. Ini juga termasuk lahan khafi. Berikutnya, Ma. Nah, tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah ya. Ini ada ternyata ya, beberapa saya menjumpai yang belajar Quran itu susah banget untuk mengkolkolakan huruf dal. Ahad kayaknya enggak mantul gitu. Ahad atau falaq. Itu agak sulit ya. Nah, ini juga perlu ditadrib berarti ya, perlu dilatih ya. Karena tidak mengkolkolahkan huruf qalqalah itu juga termasuk lahan khafi. Membaca sambil dipaksakan menangis. Maksudnya ini mah bacaannya tuh kayak dimain-mainin gitu ya. Tidak boleh ya. Seperti dipermainkan itu tidak boleh. Berhenti wakaf dengan harokat yang sempurna. Ini juga termasuk kesalahan ya. Misalkan kita membaca
Alam naj'alil arda mihadan. Nah, itu ya. Itu juga lahan khafi. Karena waqaf pada fathatain itu harus di iwad ya, di mad iwad ya. Atau rabbil alamin. Nah, harusnya rabbil alamin. Menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat, isba' harokat atau menambah harokat sebelum sukun. Lanjut, sudah. Oke, contoh nih lahan al-khafi ya, afwajan yang harusnya dibaca 2 harokat terlalu panjang. Afwaja. Nah, itu hati-hati. Di surat An-Naba itu akhwat ya, itu kan juz 30 biasanya udah mulai diajarkan pada anak-anak. Nah, itu kadang yang mengajarkan atau yang mentalakikan itu melebihi 2 harokat ya. Alam naj'alil arda mihada. Itu kelebihannya. Cukup 2 harokat saja. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Cukup segitu ya. Jangan ditambahkan. Ja'a yang harusnya dibaca 4 minimal ya, kemudian dibaca 2 harakat. Ar-Rahman yang harusnya dibaca harusnya ra-nya dibaca tebal, ini ditipiskan Ar-Rahman. Nah, tidak boleh. Minkum yang harusnya gunnah dan ikhfa dibaca minkum. Ini juga kesalahan khafi. Bismillah yang harusnya bi-nya pendek, kemudian diisba' ya, dipanjangkan jadi gini. Bis. Nah, itu isba' ya, hati-hati. Jadi bukan bis, tapi bis langsung masuk ke sinnya. Bis ya. Karena jadi isba, ada penambahan harokat di huruf ba-nya. Berikutnya sudah. Ini juga tadi ya. Lanjut aja. Ini contoh lahan-lahan khafi ya. Dan memang tapi tetap harus dipelajari ya, tentunya supaya terhindar. Itu ya. Jadi hati-hati dengan kesalahan khafi ya. Baik lahan al-jali atau lahan al-khafi itu kedua-duanya harus dihindari. Kenapa? Karena bagian dari yang namanya tajwid ya adalah memberikan hak huruf, memberikan mustahak huruf, dan waqaf ibtida sesuai dengan ketentuan sehingga tidak mengubah makna atau merusak makna. Sekarang berbicara arkanul qiraah. Akhwati fillah, apa itu arkanul qiraah? Kalau salat dia memiliki rukun, wudu juga memiliki rukun, maka qiraah juga sama. Bacaan Al-Qur'an ya, bacaan Al-Qur'an itu juga memiliki rukun. Ini harus dihafal ya. Nanti kalau misalkan ditanya apa itu rukun qiraah, bisa jawab. Rukun fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu wa haythu ma yahtallu ruknan athbit syudzudahu law annahu fi sab'ati. Ini perkataannya Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr ya, Manzumah Thayyibatun Nashr. Beliau mengatakan bahwa yang dinamakan rukun qiraah ya, rukun qiraah itu ada 3. Rukun qiraah itu ada 3. Pertama adalah semua atau setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu juga sesuai dengan kaidah sesuai dengan kaidah nahwu. Ini dulu yang pertama. Rukun qiraah yang pertama adalah sesuai dengan kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab ya. Sesuai dengan kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab. Jadi kembali ya. Saya sering menyampaikan bahwa saat kita menghafal Quran, saat kita mempelajari Al-Quran itu pasti tidak akan jauh dari bahasa Arab karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Maka
Syarat sahnya diterima sebuah bacaan itu menjadi bacaan Al-Quran kalau dia sesuai dengan kaidah ilmu nahu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka bisa dipastikan dia tidak diterima menjadi bacaan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan Rasm Utsmani, ya, sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani. Ya. Yang ketiga, sahih sanadnya. Yang ketiga, sahih sanadnya. Tiga ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani, dan yang ketiga sahih sanadnya. Sahih sanadnya. Akhwat, ya, bacaan Al-Qur'an itu kan apa namanya? Kalau kita mengkaji sejarahnya Al-Qur'an lewat ulumul Qur'an, itu kan Al-Qur'an itu tidak langsung seperti yang ada di hadapan kita sekarang, ya. Itu zamannya panjang sekali, ya, dari mulai yang saat zaman Rasulullah baru dituliskan pada kulit, ya, atau pada tulang, ya, pada pelepah kurma, ya, yang kemudian masuk kepada fase Khalifah Sayyidina Abu Bakar, yang kemudian baru dikumpulkan dalam satu buku, ya, masuk kepada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian barulah dibukukan kembali karena terjadi banyak pertikaian, terjadi banyak hal-hal yang dikhawatirkan nanti Al-Qur'an akan dirusak oleh kaum muslimin itu sendiri. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qur'an disepakati, ya, dibukukan kembali, dan inilah yang dinamakan Al-Qur'an birrasmi al-Utsmani, ya. Seluruh Quran yang ada di dunia saat ini seluruhnya adalah menggunakan rasam Utsmani. Jika tidak sesuai dengan rasam Utsmani, maka bisa dikatakan tidak diterima Qurannya, ya. Nah, Quran yang di Indonesia apakah sudah rasam Utsmani? Sudah rasam Utsmani, ya. Dulu kan ada sedikit kerancuan, ya, ada sedikit kerancuan. Katanya Quran harus, kalau ngaji itu harus pakai Quran yang Rasm Utsmani. Padahal semua Quran yang ada sekarang itu adalah Rasm Utsmani, akhwat. Hanya yang di Indonesia dengan yang di Madinah itu standarnya agak berbeda. Standar ininya, ya, dobetnya. Kalau yang di Indonesia standar dobetnya itu lebih mengikuti madhabnya Ibnu Amir. Kalau yang di luar negeri, yang di Timur Tengah, itu lebih mengikuti standarnya madhab Abu Dawud. Nah, ini nanti masuk ke ilmu sendiri, yaitu ilmu Rasm Utsmani. Antunan nanti suatu saat mudah-mudahan bisa belajar juga, ya. Intinya adalah Al-Quran yang ada saat ini itu sesuai dengan Rasm Utsmani. Nah, apabila tidak sesuai dengan Rasm Utsmani, maka tidak bisa diterima sebagai bacaan Al-Quran. Atau mengandung maksudnya sesuai dengan Rasm Utsmani itu walaupun dari salah satu sisinya. Maksudnya apa dari salah satu sisinya? Misalkan lagi-lagi saya ngambil contoh yang di Al-Fatihah saja, ya, yang yang mudah. Maliki Yaumiddin. Itu dalam Rasm Utsmani mimnya tidak ada alifnya, akhwat. Ya, mimnya tidak ada alifnya. Coba, kalau tidak diberikan harokat kan tidak tahu panjang. Itu untuk mengakomodir bacaan imam yang lain yang memang memendekkan huruf mimnya. Karena ada bacaan imam yang lain yang pendek bacanya, ya. Maliki Yaumiddin. Itu untuk mengakomodir itu. Berarti mereka yang membaca Maliki Yaumiddin dengan panjang, ya, kita kan panjang nih, masih sesuai dengan Rasm Utsmani. Yang pendek apalagi, karena memang yang tertulis juga begitu. Kalau ditanya, yang dimaksud dengan Rasm Utsmani itu apa sih? Yang dimaksud dengan Rasm Utsmani itu adalah bacaan Al-Quran tanpa titik, tanpa harokat, ataupun tanda baca lainnya. Ini yang dinamakan Rasm Utsmani. Ya. Yang dinamakan Rasm Utsmani itu adalah tulisan Al-Quran tanpa titik, tanpa tanda baca, tanpa harokat. Ya. Karena kan penggunaan titik itu baru ada sepertinya pada abad
Kalau tidak tabi'in, ya tabi'un tabi'in ya pada abad itu. Adapun harokat itu mulai dibuatkan kaidahnya pada zaman tabi'in oleh Abul Aswad Ad-Duwali. Dan harokatnya pun bukan seperti yang sekarang. Masih titik di depan huruf itu untuk harokat dhamma, titik di atas huruf itu untuk harokat fathah, dan titik di bawah huruf itu untuk harokat kasrah. Masih seperti itu ya. Jadi ini Masya Allah, kalau dikaji kita tidak akan ada selesai ya, karena nanti masuk kepada ilmu Rasam Utsmani, masuk kepada cabang ulumul Quran gitu ya. Nah, sedikit itu yang bisa saya sampaikan tentang Rasam Utsmani ya, akhwat ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi sahih sanadnya. Maksudnya sahih sanadnya itu apa? Silsilah apa? Kan Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir dari Rasulullah tabi'in sampai kepada kita. Nah, itu perawinya yang meriwayatkan Al-Quran itu seluruhnya adalah mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sangat banyak, yang sekelompok orang banyak itu tidak mungkin bersepakat dalam sebuah kebohongan. Saking banyaknya yang meriwayatkan. Nah, Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, akhwat. Dan sahih sanadnya. Sahih sanadnya. Karena ada beberapa bacaan yang syadz. Ada beberapa bacaan yang syadz. Syadz itu artinya secara sanad tidak sahih. Ya. Misalkan bacaan apa namanya qiraahnya Imam Ibnu Mas'ud ya. Jadi kalau kita bacaan yang syadz itu ada 4 ya. Kalau bacaan yang sahih itu kan qiraatul asyr, 10 jenis qiraah. Nah, ada bacaan yang syadz itu 4 ya. Jadi kalau misalkan kalau di Mesir ini dipelajari juga tapi bukan untuk diamalkan ya. Hanya untuk pengetahuan saja, tidak boleh. Kalau diamalkan tidak boleh karena tidak sahih sanadnya. Itu qiraah syadzah itu ada 4 ya. Lanjut jadi harus sahih sanadnya ya, baru dia diterima menjadi bacaan Al-Qur'an. Nah, berikutnya kita masuk kepada ini masih seputar ilmu tajwid ya, akhwat ya. Berikutnya pada apa namanya kita tempo membaca Al-Quran. Susah sekali ini cari kata tempo. Tempo membaca Al-Quran, akhwat, itu ada 3 ya. Ada tahqiq, ada tadwir, dan ada hadar. Di sini tidak terbaca ya. Wa yaqra'ul Qur'ana bitahqiqi ma' hadari wa tadwirin wa kullu muttaba' ma' husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Al-Quran itu dibaca dengan tempo tahqiq, dengan hadar, dengan tadwir, dan semuanya berittiba. Berittiba itu sesuai dengan yang dicontohkan. Dengan suara yang bagus, ya, murattalan, mujawwadan, dengan suara yang bagus, dan tajwid, dan dengan dialek Arab, biluhunil arabi. Yang dimaksud dengan luhunul arabi sini adalah dialek bahasa Arab, ya. Nah, jadi tadi tempo bacaan ada 3, tahqiq, hadar, dan tadwir. Oke, kita bahas. Tahqiq itu apa? Tahqiq itu bacaan Al-Quran dengan lambat. Biasanya dipergunakan untuk mereka yang sedang belajar tajwid, sedang belajar makhraj, sedang belajar sifat. Maka jangan sekali-kali kalau masih belajar, baca Qurannya udah cepat ya. Bisa dipastikan tidak akan sempurna, tidak akan efektif pembelajarannya. Kalau masih belajar tahsin, belajar penyempurnaan sifat makhraj ya, hukum-hukum lainnya harus dengan tahqiq ya. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini tahqiq ya, lambat. Temponya lambat. Yang kedua, tadwir ya. Tadwir, jangan tadwir dulu, hadar dulu. Yang kedua hadar. Bitahqiqi ma' hadirin. Hadar itu apa? Membaca Al-Quran dengan cepat. Biasanya ini digunakan untuk mereka yang murojaah.
yang bacaannya sudah bagus, sudah mutkin, dan dalam rangka murojaah, di mana yang dikejar itu adalah kualitasnya, bukan yang dikejar itu adalah kuantitasnya, bukan kualitasnya. Karena butuh jumlah yang banyak dalam sehari untuk murojaah, ya, dan secara kualitas dia sudah bagus, maka biasanya menggunakan tempo hadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Itu contoh yang hadar, cepat, ya. Yang ketiga tadwir. Tadwir itu di antara keduanya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadwir. Nah, 4 harokatnya tahqiq itu berbeda dengan 4 harokatnya hadar, berbeda dengan 4 harokatnya tadwir. Jadi menyesuaikan tempo yang digunakan, ya, menyesuaikan tempo yang digunakan. Paham ya sampai di sini ya? Berikutnya, Ma. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Berikutnya lagi. Nah, adapun tartil, akhwat, itu tartil itu bukan tempo bacaan, ya. Bukan tempo bacaan, melainkan semuanya ya. Tadi yang tahqiq, tadwir maupun hadar itu semuanya harus tartil, ya. Karena bacaan tartil itu adalah bacaan yang penuh tadabbur, penuh kekhusyuan, dan yang disertai hak huruf, mustahak huruf, dijaga makhraj sifatnya. Itu yang dinamakan tartil, ya. Jadi tidak ada tingkatan yang keempat, yang ada hanya 3. Tartil itu mencakup keseluruhan dari setiap tingkatan yang tadi, ya. Bahwa tahqiq dia harus tartil. Bahwa ketika baca hadar dia juga harus tartil. Ketika baca tadwir dia juga harus tartil. Lanjut, Ami. Baik, kita lanjut. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan tentang lahan ya, sudah kita jelaskan tentang arkanul qiraah. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu arkanul qiraah, sesuai dengan kaidah ilmu nahu atau kaidah bahasa Arab, kemudian sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani, dan yang ketiga adalah sahih sanadnya. Kemudian tadi tempo bacaan ya, ada tahqiq, ada hadar, ada tadwir. Nah, sekarang masuk ke ta'awud dan basmalah. Hukum ta'awud dan basmalah, ada berapa wajah, ada berapa cara yang bisa kita baca ya, dan basmalah dengan awal surat. Lanjut, Ama. Nah, hukum ta'awud ya, ini dilandaskan pada dalil فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Isti'adzah bisa juga disebut dengan juga ta'awudz ya. Jadi sama at-ta'awudz atau isti'adzah itu sama ya. Artinya adalah memohon perlindungan kepada Allah. Basmalah itu dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau disebutkan isti'adzah atau ta'awudz itu adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Itu juga boleh ya. Dan kalau disebut basmalah itu berarti bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca basmalah atau isti'adzah itu
memiliki hukum tersendiri ya. Apalagi tadi sudah ada landasan dalilnya ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan dikira ketika kita mau baca Al-Qur'an itu setan tidak akan mengganggu kita ya, akhwat. Justru di situ setan akan lebih kuat dia mengganggunya. Karena mencegah kita dari ketaatan kepada Allah ya Rabb. Makanya dianjurkan untuk isti'adah, memohon perlindungan. Karena bisa jadi baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus kita ngantuk ya, akhirnya tidur, bisa jadi. Nah, jadi Masya Allah, isti'adzah itu diperlukan saat memulai tilawah ya. Makanya kalau orang ada gangguan jin, akhwat ya, orang kalau ada gangguan jin itu biasanya baru mulai udah ngantuk tidur dia. Hati-hati ya. Siapa yang kalau baru baca Quran ketiduran? Tidak, maksudnya itu indikasi ya. Tapi tidak setiap kemudian kita ketiduran dalam mengaji itu ada jinnya, bukan. Maksudnya bukan seperti itu. Karena pengalaman dari teman saya begitu. Dia kena sihir ya, yang berasal dari jin, kena gangguan jin, bukan kena sihir. Kena gangguan jin yang jadi bapaknya itu suka ngobatin dan dia punya jin. Nah, dia terkena imbasnya. Tapi bagusnya dia tuh paham ilmu agama. Dia berjuang melawan itu dengan ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Tapi setiap dia mau baca Quran tuh gitu, pasti langsung ketiduran. Langsung ketidur. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Lanjut Ama. Nah, ya, oke. Membaca isti'adzah itu dianjurkan dibaca baik berada di awal surat maupun di pertengahannya ya akhwat ya. Misalkan kita baru pas ini sekarang kita mau ngaji nih. Nah, kebetulan bagiannya awal surat An-Nisa. Ya udah baca isti'adzah dan baca basmalah. Karena baca isti'adzah itu disunnahkan baik di awal maupun di tengah. Atau misalkan sekarang kita mau baca Quran dan bacaan kita sekarang ada di tengah-tengah surat Al-Maidah, maka tetap menggunakan isti'adzah gitu ya. Nah, adapun basmalah itu disyariatkan pada awal surat. Pada setiap awal surat kita harus membaca basmalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui akhir sebuah surat, melainkan ketika sudah turun basmalah. Oh, berarti kalau sudah ada basmalah, ini sudah masuk ke surat berikutnya. Makanya ketika kita membaca surat dari surat ke surat, itu pasti ada basmalahnya, ya. Karena membaca basmalah itu disyariatkan dalam awal surat, dalam tilawah di awal surat. Kecuali surat At-Taubah, ya. Kecuali surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah memang dari sononya, dari sononya. Maksudnya adalah wahyu yang Rasulullah terima, At-Taubah itu tidak menggunakan basmalah. Ya. Nah, kalau misalkan kita ngaji nih ya, pas masuk surat At-Taubah, berarti cukup isti'adzah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi gitu ya. Jadi tidak usah pakai basmalah ila akhiril ayat. Begitu juga kalau misalkan kita nih sekarang baca surat Al-Anfal. Nah, dari surat Al-Anfal kan nyambung ke At-Taubah ya. Nah, akhir surat Al-Anfal ke awal surat At-Taubah itu berarti tidak usah menggunakan basmalah. Ya, langsung saja. Nanti ada cara-caranya ya. Nanti ada cara-caranya. Nah, makanya apabila seorang ini kalau surat At-Taubah, kalau ini kalau di awal surat afwan. Nah, kalau misalkan di tengah surat bagaimana? Kalau di tengah surat maka boleh berada dalam pilihan, boleh baca basmalah, boleh tidak. Misalkan kita sekarang mau baca di pertengahan surat Al-A'raf, maka boleh menggunakan basmalah, boleh tidak, ya. Itu berada dalam pilihan. Berikutnya, Ma. Tapi ada beberapa tempat yang tidak diutamakan membaca basmalah, akhwat. Perhatikan. Ya, ada beberapa tempat yang tidak diutamakan untuk membaca basmalah.
Di mana itu? Yaitu ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir, berkaitan dengan setan, berkaitan dengan huru-hara, peperangan, ya, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan orang-orang munafik. Ini tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Misalkan sekarang kita mau ngaji nih, dilalahnya itu masuk di ayat asyaitanu ya'idukumul faqra. Tidak disunnahkan untuk membaca basmalah. Ya, jadi setelah ta'awud langsung saja. Berarti harus ini ya, sesekali antuna ngeh ya. Kalau mau baca Quran, dilihat dulu terjemahannya. Ini ayat yang pertama kita baca ini berbicara tentang apa? Kalau berbicara tentang hal-hal ini, maka tidak usah menggunakan basmalah. Ini bagian dari adab, ya, bagian dari adab kita dengan Al-Quran. Tapi kalau misalkan awal ayat yang kita baca itu sebaliknya, berbicara tentang Allah, berbicara tentang surga, berbicara tentang orang-orang beriman, ya, berbicara tentang kenikmatan Allah, ya, kebesaran Allah, maka tentu di situ sangat dianjurkan untuk membaca basmalah. Lanjut, Nama. Ya, insya Allah akhwati kita sampai jam 10 ya. Insya Allah kita sampai jam 10. Baik, nah tadi kan sudah berkenalan dengan isti'adah, sudah berkenalan dengan basmalah. Kemudian tadi kalau isti'adah itu disunnahkan di awal maupun di tengah surat. Kalau basmalah itu disunnahkan di awal surat dan diperbolehkan untuk dibaca atau tidak, diberikan pilihan ketika di tengah surat. Kemudian beberapa tempat yang tidak dianjurkan basmalah, ya, dan beberapa yang disunnahkan, sangat disunnahkan dengan basmalah. Bahkan tadi ada tempat yang tidak boleh menggunakan basmalah, yaitu surat at-Taubah, ya. Sekarang kita masuk aujuhnya atau cara bacanya. Akhwati fillah, cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat itu kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua jenis. Yang pertama adalah cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Ya, cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Perhatikan, isti'adah, basmalah, dan awal surat. Berarti ini dilakukan ketika kita memulai bacaan pada awal surat. Misalkan kita sekarang mau masuk ke surat surat Al-Ikhlas, ya, yang gampang, surat Al-Ikhlas. Berarti cara bacanya itu ada 4 ya. Ada 4 cara baca. Pertama, qat'ul jami', memisahkan semua. Ini yang biasa kita baca dan masyarakat umum secara umum lah dibacakan oleh masyarakat awam secara umum ya. Itu memisahkan semuanya, memisahkan isti'adahnya, memisahkan basmalahnya, dan memisahkan awal suratnya. Prakteknya seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu. Ya, cara bacanya seperti itu. Ini wajah yang pertama. Wajah yang kedua itu waslul jami' atau menyambung semuanya. Menyambung semuanya. Cara bacanya seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini cara menyambung, cara membaca dengan menyambung semuanya. Yang ketiga adalah waslul awal bisani wa qat'us tsalis. Menyambung yang pertama kepada yang kedua dan memotong yang ketiga. Menyambung yang pertama dengan yang kedua, memotong atau memisahkan yang ketiga. Berarti kalau menyambung yang pertama dan yang kedua, menyambung isti'adah dan basmalah dan memisahkan yang ketiga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini boleh ya. Yang tadi pertama boleh, yang kedua juga boleh ya. Yang ketiga qat'ul awal wa waslu tsani bisalis. Memisahkan yang pertama, menyambungkan yang kedua dan yang ketiga. Memisahkan yang pertama, menyambungkan yang kedua dan yang ketiga. Ini yang saya terangkan mungkin sedikit tidak sama dengan yang ada di slide ya. Tidak urutannya tidak sama maksudnya. Tapi 4 wajahnya sama ya. Yang ketiga, memotong yang pertama, menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Berarti kalau misalkan memotong yang pertama, memotong ta'awudz ya. Menyambung yang kedua ketiga berarti menyambung basmalah dan awal surat. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Itu cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini boleh? Boleh. Ya. Tadi qat'ul jami' boleh, waslul jami' boleh, qat'ul awal waslul awal bisani wa qat'us salis itu juga boleh. Dan yang keempat, ini yang keempat kan ya? Yang keempat, memisahkan yang pertama qat'ul awal wa waslus tsani bisalis juga boleh. Ya. Jadi ada 4 wajah ya. Pertama, memisah semuanya. Kedua, menyambung semuanya. Ketiga, menyambung basmalah, ta'awudz dan basmalah dan memisahkan awal surat. Ya, menyambung basmalah dan menyambung isti'adzah dan basmalah dan memisah awal surat. Dan yang keempat, memisah ta'awudz isti'adzah, menyambung basmalah dan awal surat. Ini keempat wajah boleh dibaca. Mau yang mana saja antum praktekkan boleh. Sesekali misalkan saya mau menyambung semuanya silahkan. Atau saya mau baca isti'adzah sendiri, nanti baru menyambungkan basmalah dengan awal surat, boleh. Atau saya mau menyambungkan isti'adzah dan basmalah, baru memisah awal surat, boleh. Tapi untuk kaidah wasol, ya perhatikan, kaidah wasol itu harus diperhatikan, jangan sampai salah. Misalkan kita masuk ke awal surat Al-Alaq, Iqra ya. Nah, kita mau baca dengan waslul jami, dengan menyambung semuanya. Berarti harokat dari huruf terakhirnya itu harus dibaca ya, jangan sampai disukunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ya. Ar-rahmanirrahim. Iqra. Iqra itu hamzahnya hamzah wasol. Maka ketika dia diwasol, gugur hamzahnya. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim iqra. Nah, itu salah. Ya. Tapi membacanya bismillahirrahmanirrahim iqra. Ya, karena di situ hamzah wasol dia gugur kalau wasol. Nah, ini kembali berarti harus mempelajari kaidah bahasa Arab. Oke, lanjut Ama. Sekarang masuk al-aujuh al-basmalah bainas suratain. Nah, sekarang kita kan tadi kan wajah membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Nah, sekarang yang kita pelajari wajah membaca basmalah di antara 2 surat. Basmalah di antara 2 surat. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya itu ada 4 juga. Yang pertama, qat'ul jami, memutus ketiga-tiganya, memutus akhir surat, memutus basmalah, memutus awal surat. Misalnya sekarang kita lagi tilawah nih, kita sudah berada di akhir
Kita surat pendek aja ya. Berada di akhir surat Al-Ikhlas. Masuk ke surat Al-Falaq. Ya. Ini dulu ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini qat'ul jami'. Yang kedua waslul jami', menyambung semuanya. Cara bacanya seperti apa? Walam yakul lahu kufuwan ahadum bi. Ahadum bi. Di situ ada dhammatain bertemu ba pada kalimat basmalah, maka dia dibaca iqlab. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu waslul jami. Qat'ul jami, waslul jami, dua-duanya boleh ya, boleh dengan menggunakan. Yang ketiga, qat'ul awal wa waslis tsani bisalis. Memisahkan akhir surat, menyambung basmalah dengan awal surat. Cara prakteknya seperti apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, apakah ini boleh? Ini juga boleh, ya. Ini juga boleh. Dan yang terakhir, waslul awal bisani waqat usalis. Menyambung akhir surat dengan basmalah dan memisahkan awal surat. Nah, ini apakah boleh? Cara prakteknya seperti apa? Cara prakteknya seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Akhwat, dengan cara ini boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Mumtani', terlarang. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada yang tahu? Ayo. Kenapa cara yang keempat ini tidak boleh? Ada yang tahu, akhwat? Ayo, saya mau dengar. Kira-kira ada yang sudah pernah mendengar tidak? Kenapa pada wajah yang ini tidak diperbolehkan? Sada Happy mau jawab, Sada Happy. Alhamdulillah ada gabung nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang pernah tahu? Tidak ada? Dikhawatirkan ya ketika wasal antara akhir surat dengan basmalah, dikhawatirkan basmalah dianggap menjadi bagian dari surat yang pertama. Sementara basmalah itu bukan bagian dari ayat. Ya, bukan bagian dari ayat surat sebelumnya. Gitu ya, akhwat ya. Jadi tidak boleh ya menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian memisahkan awal surat, ini tidak boleh. Baik. Selesai ya. Ada sedikit tentang coba slide berikutnya. Kita sedikit lagi ya, akhwat ya. Nah, bagaimana cara menyambung? Misalkan basmalahnya ini, bukan basmalahnya. Kalau kita ingin menyambung, bagaimana cara membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah? Nah, itu caranya gimana? Karena tidak ada basmalah kan di awal surat At-Taubah. Cara bacanya adalah yang pertama dengan waqaf tanpa basmalah. Waqaf tanpa basmalah. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti nafas ya. Bara'atum minallahi wa rasuluh. Wa rasulih. Apa? Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Ya, yang pertama berarti apa? Waqaf. Ya, membacanya dengan berhenti dan tanpa basmalah, ingat karena tidak ada basmalah.
Yang kedua, cara bacanya yang kedua adalah menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Contohnya seperti apa? Innalli in alimum barum minallahi wa rasulih. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu dengan saktah. Kalau tadi wasol tanpa basmalah juga ya. Jadi waqaf tanpa basmalah, wasol tanpa basmalah, yang ketiga dengan saktah tanpa basmalah juga ya, karena tidak ada basmalah. Bagaimana cara bacanya? Saktah itu kan berhenti tanpa nafas ya. Berarti innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Gitu ya. Berhenti sejenak tanpa nafas, baru masuk ke bara'atum minallah. Cara menyambung di antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Kemudian cara membaca awal surat Ali Imran pada lafaz alif lam mim. Misalkan nih kita sekarang baca Quran di awal surat Ali Imran. Ali Imran itu kan ayat pertamanya alif lam mim ya. Nah, ayat ke-1 dan yang kedua mau kita wasolkan. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya itu yang pertama berhenti dengan mim, ya berhenti pada mim dengan panjang 6 harokat, kemudian memulai lafdzul jalalah. Kan alif lam mim ayat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayat kedua. Cara baca yang pertama adalah seperti ini. Alif lam mim. 6 harokat mimnya ya. Allahu la ilaha illahu. Baru masuk ke lafdzul jalalah. Ini qat'ul jami' ya. Dengan membancangkan mim sebanyak 6 harokat. Yang kedua, ini bukan qat'ul jami', tidak ada kaitan dengan itu. Ini kalau kita mau mewasolkan ayat ke-1 ke ayat yang kedua. Karena ayat ke-1 itu alif lam mim, ayat keduanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi yang pertama dengan memanjangkan huruf mim dan berhenti, ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita mewasolkan, tadi dengan memisahkan atau dengan berhenti di ayat ke-1 ke ayat kedua. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mewasolkan ayat ke-1 ke ayat yang kedua, cara bacanya gimana? Alif lam mim mallaha. Memberikan harokat fathah pada mim, lalu masuk langsung ke lafdzul jalalah. Mallaha, ya. Nah, mimnya itu bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 6 harokat. Ya, mimnya bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca dengan 6 harokat. Tapi harokat mimnya itu harokat fathah, bukan harokat kasroh, bukan juga harokat dhammah. Ini faidah ya, kalau misalkan Antuna ingin menyambungkan antara ayat ke-1 ke ayat keduanya di awal surat Ali Imran. Bacaan biasa dengan memotongnya, ya seperti biasa bacanya, alif lam mim. Mim 6 harokat, kemudian hu. Nah, kalau misalkan mau diwasol, alif lam mim mallaha. Hamzah wasolnya gugur, mimnya diberikan harokat fathah. Nah, kalau misalkan boleh juga dengan membaca 2 harokat saja mimnya, boleh. Alif lam mim. Alif lam mimallaha. Jadi miminya cuma dibaca 2 harokat. Itu juga boleh, ya.
boleh dengan 3 wajah tersebut. Masya Allah, gantengnya. Oke, akhwat, sampai di sini insya Allah ya. Sudah sampai jam 10. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan atau mungkin sudah pernah belajar mengingatkan kembali mudzakarah kembali yang belum belajar, semoga ilmu yang bermanfaat ya. Saya serahkan kembali ke MC. Baik, alhamdulillah.